Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengenal HI lebih dalam lagi. Setelah sebelumnya kita mengenal realisme, pada kesempatan ini kita akan mengenal salah satu perspektif yang populer dalam ilmu HI, yaitu liberalisme. Perspektif yang seringkali berdebat dengan realis, yang memandang positif sifat dasar manusia, percaya akan kerjasama, hukum internasional, pentingnya organisasi internasional, serta memandang bahwa aktor yang penting di dalam hubungan internasional bukan hanya negara, tetapi juga aktor non-negara. Ini basics dari liberalisme. Liberalisme itu awalnya muncul sebagai gerakan di masyarakat, khususnya di Eropa pada waktu itu, melawan kondisi monarki absolut yang ada di Eropa pada waktu itu. Dalam kondisi monarki absolut, masyarakat itu jadi properti dari kerajaan. Dan masyarakat bisa dibilang mereka akan bekerja, misalnya di ladang, mereka bekerja, lalu kemudian hasilnya itu buat kerajaan. Dan mereka nggak punya properti, karena mereka adalah properti itu sendiri. Mereka kayak misalnya berladang, lalu kemudian dapetin hasil ladangnya sedikit, sisanya kemudian dikasih ke negara. Bukan ke negara, ke kerajaan pada waktu itu. Lalu kemudian bicara tentang hukum, hukumnya pun juga ada hukum pada waktu itu, tapi hukum yang sifatnya memihak. Memihak dalam artian, ya bahkan Louis ke-14 pada waktu itu bilang bahwa I am the law. Saya adalah hukum. Jadi saya nggak mungkin dong menghukum diri saya sendiri. Jadi hukum itu benar-benar cuma diterapkan bagi masyarakat, bagi citizen. Lalu institusi di dalam sistem yang sifatnya monarki ini institusi yang tidak terlalu stabil. Kenapa nggak stabil? Karena lagi-lagi pada waktu itu yang terjadi adalah saling menaklukkan antara kerajaan yang kemudian membuat penguasa di kerajaan tertentu itu akan berubah-ubah dalam waktu cepat atau malah bisa berubah-ubah karena adanya pernikahan misalnya. Itu yang terjadi pada waktu itu dan membuat masyarakat pada waktu itu mencoba untuk melakukan gerakan untuk membebaskan dirinya. Semangat mereka adalah freedom. Mereka ingin bebas dari jeratan bahwa mereka adalah properti dari kerajaan pada waktu itu. Yang dikedepankan oleh mereka adalah liberty and equality. Semua sama, jangan kemudian dibedakan antara anggota kerajaan dengan masyarakat biasa. Itu yang diperjuangkan oleh mereka. Lalu kemudian mereka ingin sistemnya adalah bukan sistem kerajaan yang monarki karena darah tertentu mereka kemudian bisa jadi penguasa, enggak. Tapi mereka pengennya adalah dengan sistem yang demokrasi, sistem politik di mana pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Paling minimalis pada waktu itu yang mereka inginkan adalah ada sistem perwakilan, ada yang mewakili mereka di dalam pemerintahan pada waktu itu. Lalu kemudian yang dikedepankan oleh mereka juga adalah rule of law, hukum. Di mana hukumnya kemudian hukum yang disepakati bersama, lalu penegakannya adil, penegakannya equal. Nggak kemudian karena dia seorang raja melanggar hukum kemudian dibebaskan, tapi karena dia adalah rakyat jelata kemudian apapun yang dia lakukan salah kemudian akan dihukum seberat-beratnya misalnya. Berikutnya lagi yang diperjuangkan adalah right of citizens. Hak dasar dari masyarakat, hak untuk hidup, hak untuk punya properti, hak untuk kemudian bisa mendapatkan nafkah dan sebagainya. Hak itu yang kemudian memang mereka coba untuk perjuangkan. Dan berikutnya lagi adalah power of institutions. Mereka pengen institusinya kuat, institusinya kemudian stabil, sehingga hal yang sifatnya tidak menentu itu bisa diatasi. Ini dasar dari liberalisme dan asumsi-asumsi ini yang kemudian bisa dibilang yang diperjuangkan oleh oleh orang-orang liberal dalam gerakan mereka. Dari sana masuk ke sini early thinkers-nya pada waktu itu ada John Locke, lalu kemudian ada Jeremy Bentham, lalu kemudian ada Immanuel Kant. Ini hal yang kemudian mereka pikirkan. Ingin membentuk sebuah constitutional states, negara yang berdasarkan kepada konstitusi, di mana di sana konstitusi kita bicara tentang aturan, ada rule of law, ada penegakan hukum, hukumnya kemudian berlaku secara menyeluruh, lalu kemudian right of citizens to live, liberty and property ini kemudian dijagain. Itu semangat dari liberal dan ini cara berpikirnya orang-orang liberal.
Lalu kemudian berikutnya lagi Jeremy Bentham, ini yang dia kedepankan berikutnya terkait hukum internasional. Hukum internasional adalah rational interest of constitutional states. Antara negara-negara konstitusional tadi kemudian harusnya bikin aturan bareng-bareng di antara mereka. Aturan tadi berdasarkan kepentingan rasional dari mereka. Mereka menyepakati sesuatu yang kemudian men-serve kepentingan mereka. Lalu kemudian Immanuel Kant mengatakan bahwa dunia itu harusnya tercipta namanya perdamaian yang sifatnya abadi, perpetual peace, through a world of constitutionally and mutually respectful state. Negara itu saling menghargai satu sama lain, lalu kemudian mereka berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku di mereka. Dengan hal tersebut kemudian akan ada perdamaian dunia, perdamaian yang kemudian sifatnya lebih kekal. Itu semangat dari liberalisme. Ada property, equality, equality, property yang kemudian akan dihargai, hak-hak dasar manusia yang kemudian dihargai, termasuk individualisme. Itu yang yang menjadi dasar dari liberalisme. Ini yang kemudian menjiwai juga dibawa, jadi cara berpikir liberalis yang sifatnya sangat filosofis tadi dibawa ke ilmu politik. Di ilmu politik kemudian dipikirkan sistem politik seperti apa yang relate dengan liberal. Sistem politik yang sifatnya demokrasi, di mana pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini awalnya, atau seenggaknya ada sistem perwakilan bagi rakyat di dalam pemerintahan. Sekarang ini yang liberal awal, kemudian sekarang berkembang menjadi good governance, lalu kemudian transparansi, good government, transparansi, dan sebagainya. Ini neoliberalisme di dalam ilmu politik. Ada pergeseran dari politik, ya dari liberal di sini kemudian menjadi neoliberal. Liberalisme semangat tadi kemudian dibawa juga ke bidang ekonomi. Ada tokoh-tokohnya, Anda pasti kenal, ada David Ricardo, lalu kemudian Adam Smith, dan sebagainya. Mereka percaya bahwa negara itu nggak usah ikut campur dalam ekonomi. Karena tadi semangatnya adalah ada properti dari individu. Individu harusnya dibebasin. Dan negara kemudian cuman harus ngawasin aja ekonomi, karena di dalam ekonomi akan ada tangan-tangan yang tidak terlihat, sistem antara supply dan demand misalnya, invisible hand. Dari sini kemudian ini yang liberal awalnya terkait dengan invisible hand, sekarang ini berkembang lagi menjadi neoliberalisme di dalam ekonomi yang mengedepankan kepada free trade, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi, dan sebagainya. Itu yang kemudian dikembangkan pada saat ini. Ini adalah neolib di bidang ekonomi. Sudah beda kan, jauh kan, neolib di bidang politik, di bidang ekonomi juga beda, dan agak ya menjauh dari yang ada di sini. Kemudian di dalam hubungan internasional, asumsi awal tadi liberalisme, kemudian dibawa oleh Woodrow Wilson, kemudian Norman Engel, dan sebagainya. Mereka mensikapi sistem internasional yang ada pada saat itu. Kemudian mereka idenya adalah, ya sudah, karena sistemnya anarki dan itu membuat negara berperang satu sama lain, kita bikin sistem yang sifatnya hierarki, seperti politik domestik. Bikin namanya world government. Dasarnya apa? Orang-orang liberal kan percaya dengan hukum, kita bangun hukum. Orang-orang liberal kan percaya tentang the power of institutions. Kita bikin institusi yang kemudian cukup kuat dalam sistem internasional. Yang ini kemudian berkembang lagi, direvisi menjadi neoliberalisme di dalam HI, menjadi global governance. Idenya adalah seperti itu, yang didasarkan kepada interdependence, didasarkan kepada institusionalisme, dan sebagainya. Ini perkembangan liberalisme yang kemudian ada di politik, ekonomi, kemudian international relations. Yang kita pelajari bukan politik, bukan ekonomi, yang akan kita pelajari adalah hubungan internasional. Ini kita akan bahas di HI. Ini asumsi yang kemudian dikembangkan oleh pemikir-pemikir liberalisme di dalam HI. Terkait dengan aktor dalam hubungan internasional bagi liberalisme bukan cuma negara, tapi aktor non-negara juga. Kenapa? Karena ya tadi, liberal sendiri juga, kalau basicnya sendiri, bisa dibilang mereka ingin menghargai sampai ke individu yang paling lemah dalam sistem tersebut.
di mana harusnya equal, baik yang orang paling kaya, orang yang paling berkuasa yaitu raja, sampai yang rakyat jelata itu semuanya sama di mata hukum. Sehingga dalam orang-orang liberal percaya bahwa dalam aktor dalam hubungan internasional harusnya adalah kita nggak bisa mengediskriminasi. Negara, non-negara sama-sama penting. Dan kalau dielaborasi lebih lanjut, ketika bicara tentang negara, negara itu bukan sebuah aktor yang kemudian rasional satu saja, seperti pandangan dari orang-orang realis, tapi state disaggregated into components. Banyak komponen di dalam negara, dan beberapa komponen di dalam negara tadi bisa saja beroperasi transnasional, lintas batas negara, termasuk kemudian individu, kelompok, NGO, MNC, dan sebagainya. Lalu ketika dia memandang perilaku dari negara, bicara tentang kebijakan luar negeri, pembuatan kebijakan luar negeri dan juga proses transnasional itu involve konflik, bargaining, coalition, and compromise. Intinya adalah ada proses politik dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Jadi kayak misalnya Indonesia memutuskan, atau tadi kayak misalnya Prancis memutuskan berhubungan dengan Turki misalnya. Nggak serta-merta itu cuman, oh ya Prancis sebagai satu aktor sendiri. Nggak. Tapi keputusan Prancis tadi mungkin akan melibatkan juga partai-partai di sana, masyarakat itu opininya kayak gimana, lalu kemudian NGO di sana kayak gimana, dan sebagainya. Tarik-menarik itu, proses itu yang kemudian hasilnya adalah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Jadi nggak bisa kemudian kita lihat negara sebagai aktor uniter. eh dan dari sana lagi-lagi menegaskan bahwa aktor yang berperan dalam hubungan internasional bukan cuma negara. Berikutnya, isu dalam hubungan internasional. Isu, kalau kata orang realis, ketika yang kemarin kan yang paling penting adalah kepentingan keamanan nasional dulu. Setelah keamanan nasional, baru kita bicara tentang ekonomi dan sebagainya. Ada isu yang sifatnya high politics terkait dengan keberlangsungan hidup negara tersebut, survival dari negara tersebut. Lalu kemudian ada yang sifatnya low politics. Bagi orang liberal, enggak. Bukan cuma national interest, national security. National security penting, tapi dia nggak lebih penting daripada isu yang lain. Semuanya sama. Isu sosioekonomi, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan sebagainya, itu isu yang kemudian sama pentingnya dengan isu keamanan. Itu yang dikedepankan oleh orang-orang liberal. Kenapa? Karena isu tadi akan menyangkut juga bagi masyarakat. Dan masyarakat nggak cuma bicara tentang keamanan, dia bicara juga tentang sosial, dia bicara tentang ekonomi, dan lain sebagainya. Itu ya ketika dikaitkan juga dengan liberalisme yang awal. Lalu ini basic assumptions yang dikedepankan oleh orang liberalis. Satu, positive view of human nature. Pada dasarnya manusia itu baik, bisa mengatur dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi mereka percaya tentang individualisme. Mereka percaya bahwa individu ya sudah biarin aja, jangan kemudian diatur-atur terlalu banyak oleh negara. Negara itu jadi penjaga malam aja deh, jagain masyarakatnya, lalu kemudian lihat ada yang melakukan pelanggaran hukum atau tidak, dalam ekonomi ada yang cheating atau tidak, udah jangan kemudian semuanya diatur. Karena manusia pada dasarnya dia bisa mengatur dirinya sendiri. Malah kalau diatur-atur, manusia kemudian akan coba untuk keluar dari aturan-aturan tersebut. Itu positive view, dasar dari positive view terhadap human nature-nya seperti itu. Lalu kemudian mereka percaya bahwa negara atau masyarakat atau aktor-aktor dalam hubungan internasional itu akan lebih kooperatif daripada konflik. Jadi hubungannya akan lebih mengedepankan kerjasama daripada konflik. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan yang sama. Mereka saling punya kepentingan, dan kepentingan tadi lebih baik dikerjasamain daripada konflik, karena nggak rasional untuk kemudian perang untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu setimpal. Dan mereka believe in progress. Mereka percaya kepada progres, manusia akan belajar terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan
lalu kemudian akan merevisi kesalahan-kesalahan mereka, termasuk ini yang terkait dengan belief in progress ini juga kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan sebagainya. Lalu di dalam HI sendiri perkembangannya seperti apa? Awalnya adalah idealisme yang waktu itu saya sudah jelasin. Yang dikedepankan oleh mereka pertama adalah demokrasi and self-determination. Woodrow Wilson dan teman-temannya itu adalah orang-orang tokoh-tokoh dari negara-negara liberal pada waktu itu, negara-negara demokrasi, dan mereka percaya dengan demokrasi. Dan mereka percaya juga bahwa ya nggak boleh kita kemudian ikut campur kepada urusan masing-masing negara. Kenapa? Karena negara punya hak masing-masing dan hak tadi harus dilindungi. Sesuai dengan pemikiran liberalisme yang awal tadi, hak dasar manusia itu harus dihargai. Lalu kemudian dari sana, tapi kan dengan adanya self determination dan sebagainya, tapi nggak ada yang ngatur, nggak ada yang melindungi self determination dari negara-negara tersebut, kondisinya anarki, tidak ada yang kemudian bisa mengatur. Ya udah, kita bikin aja world government. Kita bikin aja organisasi internasional yang bisa berperan sebagai pemerintahan dunia. Bikin sistem yang sifatnya hierarki. Waktu itu yang idenya adalah Liga Bangsa-Bangsa. Lalu karena tidak ada aturan dalam sistem internasional, sedangkan kita percaya, orang-orang liberal percaya tentang aturan, ya udah kita bikin aturan bahwa hukum internasional itu harus dilakukan dan itu sesuatu yang kemudian penting loh bicara tentang hukum internasional tadi. Dan ini harusnya jadi binding law. Dan binding law-nya dengan cara adanya law enforcer, ada penegak hukumnya. Penegak hukumnya siapa? Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu. Lalu, tapi kan kita bukan cuman kita ya yang jadi terkait dengan demokrasi itu kan cuman kita-kita aja yang demokrasi. Banyak negara di luar sana yang nggak demokrasi. Ya sudah, karena kita believe in progress, kita akan melakukan modernisasi from outside. Bikin mereka menjadi negara-negara yang lebih modern, bikin mereka jadi negara-negara yang percaya bahwa demokrasi itu lebih baik. Itu yang dipercayai oleh orang-orang idealisme. Tapi ini terlalu idealis, agak sulit untuk diimplementasikan, atau bahkan kalau misalnya dibayangkan, ini ide yang muncul 1919 ketika Perang Dunia Pertama baru selesai. Teknologi belum semaju sekarang, globalisasi belum seperti saat ini. Ini bisa dibilang ide yang terlalu visioner. Ini kalau pendapat orang-orang liberal ya, terlalu visioner dalam artian prematur. Prematur dalam artian kalau ini munculnya pada saat ini, ketika globalisasi sudah cukup tinggi, lalu kemudian pertumbuhan teknologi juga cukup tinggi, mungkin ini sesuatu yang lebih realistis. Tapi waktu itu munculnya adalah ketika zaman pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga ya tadi orang-orang liberal bilang Woodrow Wilson itu terlalu idealis sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Perkembangan berikutnya ada sociological liberalism di dalam liberalisme yang neoliberalisme. Mereka menekankan kepada transnasionalisme, di mana ada hubungan antar individu, kelompok, dan sebagainya secara sosiologis antar negara. Ini didasarkan kepada komunikasi, partnership, dan juga kerjasama, sehingga memunculkan sociological relations between individual. Bayangannya kayak begini, Anda, salah satu daripada Anda misalnya, atau diri Anda sendiri deh, berhubungan baik dengan ada anak HI juga, tapi di UKM, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Lalu kemudian Anda berhubungan juga ngegeng lah misalnya dengan ada juga anak HI di Nanyang Technological University di Singapura. Kalian bertiga, trio. Berhubungan cukup baik, share bahan kuliah, lalu kemudian nongkrong bareng. Kadang-kadang kalau ada salah satu yang kemudian ke Singapura, nginep di tempat di Singapura tersebut, ada yang ke Indonesia, nginep di tempat Anda pergi ke Malaysia, lalu kemudian ketemu dengan teman Anda itu, nongkrong, dan sebagainya. Pokoknya erat banget hubungan Anda. Sama-sama anak HI, semester 1 saat ini, lalu kemudian berhubungan secara sosiologis yang sifatnya transnasional, lintas batas negara.
Bayangkan misalnya 30 tahun dari hari ini, Anda, teman Anda yang di Singapura, teman Anda yang di mana namanya di Malaysia, itu jadi menteri luar negeri negara masing-masing. Lalu ada masalah yang dihadapi oleh negara ini, tiga negara ini. Misalnya ada masalah deh di Selat Malaka misalnya. Di Selat Malaka ditemukan minyak atau gas, sumber gas yang cukup besar, lalu kemudian jadi sengketa antar tiga negara. Karena Anda berhubungan baik dengan teman Anda di Singapura yang jadi Menteri Luar Negeri Singapura, jadi Menteri Luar Negeri Malaysia, dan Anda sendiri, Menteri Luar Negerinya Indonesia, mungkin malah masalah yang cukup pelik ini bisa selesai karena ada hubungan sosial antara Anda bertiga. Ya udahlah, pokoknya gini aja. Oke, kita win-win solution ya. Kita kita Indonesia ntar dapat kayak begini, Singapura kayak begini, Malaysia kayak begini. Udahlah, kita nggak usah berantem lah dan sebagainya. Bayangkan itu satu orang, karena satu orang. Bayangkan kalau misalnya hubungan sosialnya itu people to people relationsnya sifatnya cukup masif. Apakah kemudian tiga negara ini akan berantem atau tidak? Itu yang dipercaya oleh orang-orang liberal, sociological liberalism, hubungan sosial antar negara itu kemudian akan membentuk hubungan baik antar negara. Dan perang adalah sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi di antara negara-negara tersebut. Kemudian interdependence, ini terkait dengan lebih ke ekonomi sebenarnya. Intinya adalah negara itu punya sumber daya yang beda-beda. Dan mungkin dia berlimpah sumber dayanya di satu bidang, satu komoditas, tapi kemudian butuh komoditas yang lain misalnya. Karena hal tersebut, kita bangun hubungan ekonomi dengan negara lain. Dari sana biasanya akan ada muncul mutual exchange. Saya butuh apa dari Anda butuh apa dari saya. Dari sana yang terjadi adalah mutual dependence, saling ketergantungan antara kita. Kita punya hubungan baik, kita berdagang, kita saling tergantung, dan bayangkan kalau ketergantungannya sifatnya kompleks. Anda saling tergantung dengan negara B, negara B saling tergantung dengan negara C tergantung juga dengan Anda, dan sebagainya kita buat itu kayak misalnya benang kusut di dalam sistem global, akan perang atau enggak misalnya. Dan orang-orang liberal percaya bahwa interdependence yang sifatnya kompleks tadi, itu idenya dari Nye dan juga Keohane, mereka nggak akan berperang satu sama lain. Republican liberalism, mereka percaya dengan demokrasi, lalu kemudian mereka percaya bahwa demokrasi ini adalah common values, dan negara-negara yang punya common values ini, kalau menerapkan demokrasi, berarti mereka menerapkan sistem di mana institusinya itu sifatnya sistemik dan regulated. Regulated dalam artian nggak karena satu orang presiden negara tertentu kemudian bisa ngelakuin segala sesuatu seenaknya. Trump misalnya jadi presiden Amerika Serikat, dia nggak bisa seenaknya juga ngelakuin A, B, C, D, E. Sampai sekarang tembok di antara US dengan Meksiko malah nggak jadi dan nggak bakal pernah jadi mungkin karena sekarang udah diganti juga oleh Biden misalnya. Ini kelebihan dari negara demokrasi yang ada check and balances. Dan negara yang punya check and balances dalam sistem demokrasi itu nggak akan mudah membuat keputusan untuk berperang. Sehingga percaya bahwa orang-orang liberal percaya adanya democratic peace theory. Sesama negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. Jadi yang harus dilakukan, misinya orang-orang liberal adalah menyebarkan paham demokrasi ini ke semua negara yang ada di dunia. Lalu kemudian institutional liberalism. Mereka beranggapan negara rasional. Bukannya ini punya realis, iya, tapi rasionalnya nggak seperti realis. Rasional dalam artian state will enhance their comfort zone. Kalau Anda sudah nyaman, ngapain kemudian keluar dari zona nyaman tersebut? Itu yang dipikirkan oleh orang-orang institusional. Kalau misalnya yang rasional adalah enhance your comfort zone. Dan comfort zone dan masyarakat itu butuh kepastian.
Kepastian dalam artian, pastilah kita jangan perang dengan negara lain. Pastilah negara lain nggak akan melakukan serangan kepada kita, dan sebagainya. Nggak pengen hidup dalam dalam kondisi yang sifatnya uncertainty. Dari sini kemudian ya sudah, kita punya keinginan untuk certainty, ingin tetap damai, negara lain juga pengen tetap damai, ya sudah, yuk kita sepakati, yuk kita damai. Bangun sebuah institusi yang kemudian melegalkan hal tersebut. Ada bodinya, ada badannya, kemudian ada norma di sana, ada values yang kemudian disepakati bersama, ada hukum yang kemudian disepakati bersama. Ketika institusinya sudah disepakati, oke, kita udah pasti bahwa negara tersebut nggak akan perang kepada negara kita. Terus gimana sih caranya supaya institusionalism ini, aturan-aturan yang ada itu bisa ditegakkan? Asumsi awalnya adalah sistem internasional sifatnya anarki dan akan menciptakan uncertainty. Tapi dalam uncertainty tadi semua negara punya common values. Ada loh nilai-nilai bersama yang bisa digali antar negara. Misalnya ingin damai, ingin kerjasama, nggak akan pengen perang, dan nggak pengen diperangin, dan lain-lain. Common values ini yang kemudian dicari. Dari common values yang ada, oke, kita diskusikan. Apa sih yang sama di antara kita? Apa sih yang kemudian bisa kita sepakatin? Ketika ini bisa disepakatin, institusionalisasikan dengan cara bikin agreement. Bentuknya adalah hukum internasional. Hukum internasional tadi kemudian diratifikasi jadi hukum nasional. Ketika sudah jadi hukum nasional, misalnya ada negara yang melanggar hal tersebut, penegakan hukumnya di domestik, bukan dalam level internasional. Dan ada penegakan hukumnya, ada domestik masing-masing. Tapi ini cuman akan akan bisa bekerja dalam konteks negara demokrasi. Karena negara yang tidak demokrasi bisa saja kemudian ketika ada presiden misalnya bikin kebijakan yang melanggar hukum nasional dia, lalu kemudian dia ingin dimakzulkan oleh DPR-nya misalnya, lalu yang bisa dilakukan adalah ya udah saya bubarkan DPR misalnya. Kalau negaranya totaliter itu bisa saja dilakukan. Tapi kalau negaranya liberal, negaranya demokrasi, ini bakal bekerja dengan cukup baik. Oke, itu dari liberalisme. Kemudian kritiknya adalah satu, liberal terlalu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Padahal enggak, human nature is complex. Manusia itu pada dasarnya bisa saja baik, bisa saja buruk. Mungkin aja ada orang baik yang sekarang jadi egois. Bisa saja ada orang yang egois kemudian tiba-tiba terketuk hatinya menjadi baik, misalnya. Ya, human nature is complex. Kemudian bicara tentang progresif. Progresif, bagaimana kemudian liberal menjelaskan violent conflicts yang dari dulu sampai sekarang terjadi. Dari sejak zaman kerajaan dulu, jangan kerajaan deh, zaman dulu manusia yang pertama, Adam dan Hawa punya anak-anaknya berantem satu sama lain, saling bunuh-bunuh satu sama lain. Sekarang saling bunuh-bunuh juga karena ada perbedaan negara lah, perbedaan suku lah, dan sebagainya. Itu continuously happens sampai saat ini. Yang bedanya adalah dulu mungkin berantemnya pakai bogem, sekarang berantemnya pakai nuklir misalnya, atau pakai senjata yang lebih advance, tapi sama-sama pakai kekerasan. Yang artinya, apakah itu kemudian menunjukkan dunia lebih progresif? Lalu kemudian there is still risk. Democratic state refers to authoritarianism or other non-democratic system. Ada resiko negara-negara demokrasi kemudian balik lagi jadi negara non-demokrasi. Contohnya misalnya ada banyak negara di Eropa Timur yang ex-Soviet, itu mereka ya udah yuk kita jadi liberal saja, kita jadi demokrasi saja. Dengan demokrasi kita akan dilindungi oleh Amerika Serikat, kita bisa masuk NATO, kita akan kemudian tergabung dalam Uni Eropa sehingga kita dapetin keuntungan ekonominya. Tapi pada dasarnya mereka di dalam negerinya masih otoriter misalnya. Atau ada negara seperti Amerika Serikat misalnya, negara yang demokrasi katanya, ia melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak demokratis. Contoh misalnya mata-matain masyarakatnya, itu melanggar HAM. Melanggar prinsip liberal. Atau misalnya karena masalah terorisme,
kemudian melakukan hukuman tanpa adanya proses pengadilan. Semuanya dimasukin ke Guantanamo, misalnya. Itu adalah hal yang sifatnya melanggar hak asasi manusia, melanggar semangat dari liberalisme. Tapi ini dilakukan oleh negara seperti Amerika Serikat atas nama keamanan nasional. Lalu berikutnya lagi, while states cooperate through institution, negara kerjasama melalui institusi, they still do it solely on the basis of self-interest. Mereka ngelakuin itu bukan karena, wah saya care dengan negara lain, saya punya kepentingan bersama, saya punya niat baik. Bukan hal tersebut, tapi kalau saya punya kepentingan, ya udah saya ikutin di sana. Jadi lagi-lagi ini kepentingan nasional masing-masing. Lalu kemudian berikutnya lagi, liberal percaya bahwa, oh dalam sistem internasional pada saat ini yang terjadi adalah interdependence. Yakin interdependence yang terjadi, atau malah dependence. Dependence dalam artian, yakin Amerika Serikat dengan contohnya adalah Indonesia misalnya, itu saling bergantung. Atau Indonesia yang bergantung kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa nyari mitra lain selain Indonesia, misalnya. Ini beberapa kritik terkait dengan liberalisme. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan teruskan proses mengenal HI yang lebih mendalam dengan pembahasan terkait perspektif-perspektif HI lainnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sehat.